Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Johan Abdillah dan saya Dewi Maharani. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas terkait dengan model pembelajaran WordSquare. Sebelum masuk ke pembelajaran WordSquare, kita harus tahu dulu apa itu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam berlangsungnya suatu pembelajaran. Model pembelajaran ini biasanya disusun oleh guru atau pendidik guna tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sebagaimana definisi yang telah saya sampaikan tadi, model pembelajaran merupakan suatu kerangka, konsep maupun suatu susunan pembelajaran dari awal hingga akhir yang disusun oleh pendidik guna tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, model pembelajaran ini merupakan suatu proses seluruh pembelajaran yang telah disampaikan atau yang akan disampaikan oleh pendidik nantinya saat berlangsungnya suatu pembelajaran. Dan model pembelajaran ini nantinya akan berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidik. Berikutnya adalah model pembelajaran WordSquare. Model pembelajaran WordSquare merupakan model pembelajaran pengembangan dari model pembelajaran ceramah yang diperkaya. Nah, hal ini dapat diidentifikasi dari metode ceramah yang diperkaya dan berorientasi pada keaktifan siswa. WordSquare merupakan susunan dari sejumlah kata sehingga dapat dibaca dari depan hingga ke belakang. Media ataupun alat bantu dari pembelajaran WordSquare ini merupakan kotak-kotak yang berisikan dari sejumlah huruf, di mana huruf-huruf tersebut telah disusun sebagaimana tujuan dari pembelajaran, sehingga nantinya siswa akan diarahkan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dari pertanyaan yang telah disusun oleh guru. Tentunya pertanyaan tersebut telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang ada. Lalu selanjutnya ada implementasi media pembelajaran WordSquare. Implementasi media pembelajaran merupakan suatu aksi dari media pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran tersebut. Nah, dalam media pembelajaran WordSquare ini, media pembelajaran yang digunakan ialah lembar kegiatan atau lembar jawaban yang diberikan oleh pendidik kepada para siswa, di mana dalam lembar jawaban tersebut atau lembar kegiatan tersebut berisi mengenai kotak-kotak yang berisikan suatu jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan di awal oleh pendidik. Nah, dalam implementasi media pembelajaran WordSquare ini, keaktifan dari pendidik maupun siswa yang ada sangat dibutuhkan guna tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya bagaimana Bapak Johan? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya dari minggu lalu. Sebelumnya teman-teman gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sangat energi sekali ya Bu ya. Iya betul. Oke, minggu lalu kita akan membahas terkait dengan apa Bu ya kira-kira? Teman-teman ada yang masih ingat nggak? Lupa Pak. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait interaksi wilayah atau interaksi antar ruang di wilayah ASEAN. Nah, sebelum ke materi interaksi antar ruang di wilayah ASEAN, kita akan ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, tujuan pembelajaran tersebut diantaranya ada apa saja, Bapak Johan? Nah, jadi kita nanti akan mempelajari terkait dengan contoh interaksi keruangan antar wilayah di negara-negara ASEAN. Nah, di sini tuh tujuan pembelajarannya kan siswa mampu menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di negara-negara ASEAN paling sedikit 3. Jadi kalian itu nanti harus menyebutkan paling sedikit 3 terkait dengan interaksi apa saja yang ada di wilayah ASEAN gitu. Sudah belajar kan semalam di rumah? Belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Iya.
nanti kalian mampu menganalisis apa saja keterkaitan atau kebergantungan antara interaksi ruang di negara ASEAN dengan bahasa dan pemahaman yang telah kalian pahami sendiri. Nah, mungkin selanjutnya bagaimana teman-teman? Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira ini gambar apa? Peta. Ada yang tahu nggak itu peta wilayah apa? Asia. Terus di materi kita seperti pembahasan minggu lalu kan kita sempat membahas terkait dengan ASEAN. Di mana sih kira-kira ASEAN itu? Di situ. Pojok kanan bawah. Ini. Ya, benar. Masih ingat ya berarti? Iya, Nah, sebelum ke wilayah nih, masih ingat nggak apa singkatan dari ASEAN? Oke, pintar-pintar ya sudah belajar. Lalu ada beberapa negara di wilayah ASEAN. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak kira-kira? Saya. Silakan, dari ini dulu, Meli dulu. Itu Indonesia, itu Kamboja, Brunei, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, Malaysia, Laos. Oke. Ternyata masih ingat sama pembahasan minggu sebelumnya ya. Iya. Mungkin kita lanjut saja ya Bu ya. Boleh dilanjut ya? Boleh. Karena kalian sebetulnya sudah pintar-pintar dan paham-paham deh. Nah, ada yang paham nggak Apa dengan ini? gambar ini? Peta. Iya, peta sih. Tapi bedanya apa ya? sama Bedanya yang apa tadi? sama yang tadi? Katanya. Oke. Kalau misalnya gini, dari gambar ini, anak-anak ini kira-kira bisa melihat apa aja nih? Malaysia. Pulau. Iya. Iya, iya, lihat pulau, lihat negara-negaranya. Terus apa lagi? Tadi kan Warna. Oke, kalau udah warna itu berarti kenapa? Berarti itu membedakan negara lain. Apa ya? Ayo, coba apa ya? Ayo, apa Beda itu? dari warna hijau, biru, sama biru tua. Hijau. Hijau. Kuning ya? Makanya kuning. Oke, jadi gimana nih? Ada yang mulai paham belum? Tadi kan di tujuan pembelajarannya kan Gitu. Apa? Sih kayak misalkan yang kuning itu interaksinya sama yang kuning lagi gitu. Kurang tepat. Mungkin ada jawaban yang dapat membantu. Ayo dari yang lain. Katanya semalam belajar. Ayo. Oke, jadi tiap warna ini kan mewakili wilayahnya masing-masing ya. Tadi kan sempat disinggung ketergantungan satu sama lain karena setiap negara itu kan belum tentu memenuhi kebutuhan dalam negerinya itu sendiri, makanya perlu ada Interaksi Interaksi. dan keterkaitan antar negara. Nah dari sini kan kita bisa melihat ya kira-kira tetangganya negara-negara anggota ASEAN itu di mana saja sih, misalkan batasan dari wilayah ASEAN yang paling selatan nih. Ini kan ada Indonesia kan? Iya. Nah batasnya di sini ada apa? Apa ya? Malaysia. Malaysia di atasnya. Timor Leste. Lautnya kan Laut samudra. samudra apa? Berapa ya? Ya. Oke. Terus di sini Malaysia ini kira-kira bertetangga sama negara mana saja? Iya. Brunei, Singapura, terus Thailand, terus mana lagi ayo? Vietnam. Kamboja, Vietnam, terus sama Filipina kira-kira bertetangga nggak? Jauh. Oke. Jauh nih ya. Oke. Thailand tuh Pak, Thailand. Tuh. Yang biru itu. Ungu nggak sih? Ya, biru. Nah, berikutnya ada kerjasama antar wilayah di wilayah ASEAN. Nah, kerjasama ini biasanya dipelopori oleh negara-negara yang ada di ASEAN seperti
seperti yang sudah dikatakan tadi, ada negara Indonesia, Filipina, Kamboja, dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa Bapak Johar? Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kerjasama itu sendiri tadi. Jadi antar negara itu kan pasti ada kerjasamanya. Kerjasamanya kan itu udah banyak banget tuh, seperti yang kalian sebutkan tadi. Ada yang ekonomi lah, pertahanan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kerjasamanya itu apa aja? Ekspor impor nih. Ekspor impor. Boleh. benar. Ada lagi? Terus apa lagi, ayo? Itu Apa di Apa? bidang apa pertahanan sih kayak nasional? bilateral bisa nggak sih? Bisa. Boleh. Oh iya, kerjasama itu ada apa saja sih? Nggak tahu. Bilateral, regional, multikultural. Multilateral. Oh iya. Bedanya yang bilateral sama multilateral itu apa? Bilateral dua negara, regional beberapa negara dalam satu kawasan. Kalau multilateral itu beberapa negara di dunia. Oke. Lebih dari 2 berarti ya. Tuh ada yang rajin teman kalian. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya tadi kan sudah disebutkan kan ada banyak kerjasama. Nah, Setelah mendengarkan pemaparan terkait materi tadi, ada beberapa tugas nih buat kalian. Nah, tugasnya. jadi tugasnya ini kita sambil bermain. Nah, nanti anak-anak ini kalian mencari jawaban dari 3 pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, Pak. Silahkan dicari ya. Cari di mana Pak? Buku. Oh iya, boleh Pak. Google boleh nggak? Buku. Jangan cari di Google atau Braille ya. Oh Boleh iya. ya. Gitu ya, anak-anak. Baik Pak, baik. Oke, kalian kan sudah menjawab kan? Sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Iya. Yang nomor 1, jawabannya apa kira-kira? Samudra. Oke. Nah, yang kedua, ada negara terkecil di Asia Tenggara. Oke, nomor 3 apa nih? Tropis. Iklim tropis itu yang gimana sih? Hujan. Panas terus gimana? Musimnya ada berapa? 2 itu apa aja? Nah, yang keempat nih. Keempat apa nih? Dolar. Yang terakhir. Yang terakhir nih. Sama. Oh, sama ya. Kok sama? Iya, ini yang bikin ya. Siapa Gak apa-apa ya. sih? Oke, tadi kan kita sudah menjawab ini kan, ada banyak kan pertanyaan tadi. Anak-anak ini kan sudah menjawab di lembar kertasnya masing-masing kan. Iya. Masing-masing. Nah, tugasnya kalian nanti mencari jawaban kalian itu di sini. Kalau sudah, nanti silahkan dikumpulkan ke Bu Dewi. Gitu. Oke. Oke, silahkan dicari di buku kalian masing-masing. Dikerjakan. Nah, nanti kita kasih waktu berapa ya? Kita kasih waktu 30 menit saja. 30 menit lama. Oh, Pak. Lama, ya udah 20 menit. Ya sudah, pokoknya 20 menit nanti Langsung dikumpulkan. dikumpulkan. Ya, oke? Oke, kerjakan ya. Oke. Nanti kalau ada yang bingung, ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke saya atau Bu Dewi. Iya. Dikumpulkan ya, yang sudah. Tadi katanya 20 menit. Iya. Oke. Gimana Bu Dewi? Oke, terima kasih ya yang sudah mengumpulkan. Nanti lembar jawaban ini akan dinilai. Nah, nanti kalian lihat ya nilainya masing-masing. Bagus atau enggak? Bagus. Di Iya, Iya. Nanti bisa kalian baca di tembok, di kamar atau di mana. Ya, baik, terima kasih anak-anak hari ini.
waktunya udah istirahat kayaknya sudah Ya. pelajaran. Oke, terima kasih. Saya tutup. Dari Dewi juga gimana? Oke. Istirahat yuk. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat pemaparan materi pembelajaran atau model pembelajaran WordSquare tadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran WordSquare tersebut mempunyai dampak positif atau kebermanfaatan bagi siswa. Nah, ada beberapa manfaat atau dampak positif bagi siswa, yaitu yang pertama, dapat melatih pemahaman materi siswa yang diberikan oleh guru atau pendidik. Yang kedua, dapat melatih sikap teliti maupun sikap pemikiran kritis pada siswa mengenai materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, dapat melatih kreativitas siswa terkait materi yang disampaikan oleh pendidik. Nah, itu tadi ada beberapa manfaat dari pembelajaran model WordSquare tadi. Nah, selain dampak positif tadi, tentunya terdapat dampak negatif dari implementasi model pembelajaran ini. Nah, apa saja sih kira-kira? Nah, dampak negatif dari implementasi model pembelajaran ini yang pertama adalah siswa hanya menerima bahan mentah, di mana siswa hanya menelan materi yang diajarkan atau diterangkan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah karena siswa hanya menerima bahan secara mentah, maka siswa tidak mampu ataupun kesulitan untuk mengembangkan materi sesuai dengan kemampuannya sendiri. Nah, itu tadi merupakan dampak negatif atau kekurangan dari implementasi model pembelajaran WordSquare ini.